Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum Botum, Morfologi dan Anatomi pada Daun. Pinitriani 2502043. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Daun merupakan organ utama tumbuhan yang berfungsi penting dalam proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Secara morfologi, daun berdiri atas helaian, tangkaian, dan upi daun yang bervariasi bentuknya sesuai adaptasi terhadap lingkungan. Sementara secara anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut yang bekerja sama untuk menunjang fungsi fisiologis tumbuhan. Perbedaan struktur morfologi dan anatomi pada daun menunjukkan kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan seperti cahaya, air, dan suhu. Tujuannya adalah mengetahui dan memahami struktur morfologi daun, meliputi bentuk, tepi, ujung, pangkal, pertulangan, dan susunan daun pada batang. Membedakan berbagai macam bentuk dan tipe daun berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Mengamati dan mengidentifikasi struktur anatomi daun melalui pengamatan penampang, melintang, dan membujur daun menggunakan mikroskop. Mengetahui perbedaan anatomi antara daun monokotil dan dikotil, khususnya pada jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Alat dan bahan. Alatnya terdapat mikroskop, cutter, kaca preparat, kaca objek, pipet tetes, dan pinset. Bahannya terdapat daun dikotil, daun monokotil, aquades, larutan safranin, dan tisu. Cara kerjanya adalah mengiris daun dikotil dan monokotil dengan setipis mungkin. Lalu, tetesi dengan aquades. Setelah itu, tetesi dengan larutan safranin. Tunggu hingga 2 menit, lalu bilas dengan aquades. Setelah itu, tutup dengan kaca penutup dan amati di mikroskop. Hasil dari anatomi daun. Yang pertama adalah daun mangga. Daun mangga memiliki anatomi bertipe dorsiventral dengan jaringan palisade dan bunga karang yang tersusun jelas untuk mendukung fotosintesis. Lapisan epidermisnya dilapisi kutikula tebal dan memiliki stomata di permukaan bawah sebagai adaptasi untuk mengurangi penguapan. Berkas pengangkut tersusun menyirip dengan jaringan penguat kolenkim dan sklerenkima, serta terdapat saluran resin yang berfungsi melindungi daun dari hama dan kekeringan. Selanjutnya adalah daun jagung. Daun jagung memiliki 2 lapisan epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Stomata terdapat pada kedua permukaan daun, xilem bagian atas dan floem bagian bawah. Selanjutnya juga ada daun kacang panjang. Daun kacang panjang memiliki epidermis atas dan epidermis bawah. Stomata lebih banyak terdapat pada epidermis bawah. Jaringan palisade terletak di bawah epidermis atas. Jaringan spons terletak di bawah jaringan palisade, dan terdapat xilem dan floem. Morfologi daun. Daun kelapa sawit atau dikenal dengan Elais guineensis Czech. Daun kelapa sawit adalah daun majemuk menyirip yang melekat pada batang di ujung-ujungnya. Warna hijau tua pada helaian daun, pelepah agak muda warnanya. Lalu ada daun lamtoro, Leucaena leucocephala. Tanaman lamtoro mempunyai daun majemuk menyirip rangkap. Siripnya berjumlah 3-10 pasang, dan tiap sirip memiliki anak daun sebanyak 5-20 pasang. Anak daun berbentuk lanset dengan ujung runcing dan pangkal miring. Permukaannya berambut halus dan tepi anak daun berjumbai halus. Selanjutnya ada daun mangga, Mangifera indica. Daun mangga merupakan daun tunggal dan biasanya berselang-seling pada batang. Tepi daun bisa bergelombang dan tulang daun sekunder. Ada pada banyak varietas. Selanjutnya adalah daun jagung atau Zeamys. Tanaman jagung adalah monokotil. Daun-daunnya panjang, memanjang seperti pita. Helai daun jagung memiliki pertulangan sejajar karena sifat monokotil.
Daun tumbuh berselang-seling pada batang. Tiap buku batang melekat satu helaian daun. Selanjutnya adalah morfologi kacang panjang atau Vigna unguiculata. Daunnya majemuk, bersirip, dengan anak daun yang cukup banyak. Ujung daun meruncing, bentuk keseluruhan daun mungkin tampak seperti segitiga dalam pandangan kasar. Pembahasan. Morfologi daun merupakan kajian mengenai bentuk luar daun yang dapat diamati tanpa menggunakan alat bantu mikroskop. Daun merupakan organ tumbuhan yang berfungsi utama sebagai tempat fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Sedangkan anatomi daun mempelajari struktur internal daun yang hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Struktur internal ini disusun oleh jaringan-jaringan dengan fungsi khusus. Kesimpulannya adalah morfologi daun tersusun atas helaian daun, tangkai daun, pelepah daun, dan urat daun yang bersama-sama mendukung fungsi penangkapan cahaya dan pertukaran gas. Sementara itu, secara anatomi, daun terdiri atas jaringan epidermis, mesofil atau palisade dan spons, serta berkas pengangkut xilem dan floem yang berperan dalam transportasi air, mineral, serta hasil fotosintesis. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya.